Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Anak Sekolah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial juga nih. Sesuai apa yang di thumbnail dan di judul, kita nanti akan bahas beberapa topik menarik. Dan sebelum itu kita persilahkan narasumber untuk perkenalan terlebih dahulu. Silahkan Kak. Oke, jadi nama saya Alvin Devito Nugroho. Saya adalah sutradara junior, juga bermusik juga sebagai Young Ricky. Yes. Jurusan apa Mas Vito? Saya jurusan DKV, tapi kalau soal keahlian memang saya lebih condong ke videografi. Oke Kak Vito, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kalau dari DKV itu videografinya itu yang dipelajari itu apa aja atau kayak gimana nih? Videografi pada dasarnya dibagi jadi dua kalau berdasarkan bidang pembahasan ya. Hmm. Jadi ada teknik dan ada yang satu isinya. Jadi kalau teknik itu berarti kita membahas tentang kamera atau mikrofon gitu. Jadi lensa apa, kamera apa, jenis kameranya mau mirrorless atau DSLR atau apa. Nah, kalau isi itu ya seperti komposisinya. Jadi mau angle-nya gimana, posisi zoom-nya seberapa. Jadi seperti itu. Oke nih Kak Vito. Baik, dulu Kak Vito emang udah hobi dari kecil buat masuk di DKV atau gimana nih kok masuknya di kafe? Hmm, kalau videografi sebenarnya itu baru datang setelah saya masuk ke DKV. Tapi emang saya masuk ke DKV itu berdasarkan niat sendiri. Karena pada saat itu ya saya sebetulnya masih, cuman bukan jadi prioritas. Jadi sekedar keahlian semata, yaitu desain. Jadi selain fotografi, sebenarnya Kak Vito juga bisa nih di desain tapi tidak semendalami di videografi. Iya, Terus kalau di videografi itu Kak Vito itu biasanya yang kan jadi katanya junior sutradara gitu ya. iya. Nah, itu biasanya Kak Vito itu yang ngedit atau yang teknisnya yang tadi. Kalau di proyek sendiri yang berarti proyek di luar sekolah itu saya kebetulan mengerjakan semua. Kalau misalkan nggak ada kru atau belum mendapatkan kru yang pas. Terus udah ada berapa nih Kak? Udah ada berapa video yang diproduksi? Mungkin Kelihatannya juga banyak juga. banyak juga. Terus kemarin sempat menang juga ya Mas di ajang internasional gitu. Iya, Sebelah dulu guys. ini aktornya. Nanti mungkin teman-teman bisa nonton gimana Mas kalau mau lihat nih. Di YouTube Friends Studio Creative Production. Nanti ada di link di bawah. Oke, di deskripsi nanti silahkan teman-teman mampir yang mau lihat. Terus kami tuh ini kalau bikin inspirasi kayak gitu tuh dari mana Mas? Atau dari mikir sendiri atau Inspirasi sebenarnya itu bisa datang dari mana saja ya. Tapi kalau saya sebagian besar itu dari tidak sengaja mikir. aja gitu. Ya, jadi ada keputusasaan dalam batin atau ya ada unek-unek yang ingin disampaikan keluar tapi karena saya kan tidak jago menulis puisi atau menulis cerita. Cuman kalau masalah visual emang saya bisa gitu. Jadi Jadi ditaruh di visual aja. iya, Oke, Kak Vito. Terus ini aku mau tanya nih, ini pertanyaanku pribadi, tapi sebelumnya mohon maaf ya Mas. iya. Terus Kak Vito itu cara menurut Kak Vito itu color grading yang bagus itu seperti apa? Color grading yang bagus. Color grading itu sebenarnya subjektif ya. Mm-mm. Ya jujur aja emang kadang saya terlibat perselisihan dengan teman-teman atas color grading. Tapi ya sebenarnya color grading itu subjektif sih. Terus kan kemarin kita pernah bikin itu kan yang video dulu tuh Mas. Iya. Itu kenapa Kak Vito kok cenderung lebih apa ya kayak monokrom atau apa Mas? Kalau Kak Hmm. Vito biasanya mungkin Itu sebenarnya saat itu inspirasinya itu dari sutradara Wes Anderson. Jadi pada saat pembuatan itu saya emang terlalu banyak melihat referensi dari film-filmnya. Cuman itu sebenarnya bukan monokrom sih, tapi karena apa itu keterbatasan bukan ide juga, keterbatasan skill edit yang pada saat itu dan juga pada saat itu tuh kan juga pertama kalinya punya kamera lalu difungsikan untuk pertama kalinya. kalau foto videografernya itu yang dipelajari ada apa aja materinya? Videografer yang videografi yang dipelajari itu
di DKV itu ada yang mulai dari basic dulu adalah pengoperasian kamera. Karena sebelum kita bisa melanjutkan, kita harus mempelajari basic-basicnya dulu. Lalu kita juga diajari yang namanya segitiga exposure. Ya nanti teman-teman bisa lihat di Google sendiri. Apa itu gitu ya? Ya, jadi intinya itu adalah pengaturan ISO, shutter speed, dan aperture. Yes. Lalu yang ketiga adalah kita diajari cara mengambil angle yang benar dan memilihnya juga sesuai konteks apa. Terus selama ini setelah 3 tahun ya kurang lebih Ya. ya Kak. 3 tahun itu Kak Vito gimana ini? Apakah menyesal di jurusan DKV? Apakah menikmati? Menikmati lebih tepatnya sih. Nggak ada paksaan atau tekanan gitu ya Kak? Tekanan mungkin ada, tapi bukan tekanan yang terlalu serius sampai menekan mental, itu enggak sih. Oke, setelah lulus dari SMK ini kelas 12, setelah lulus ini mau melanjutkan kemana nih Kak? Saya mau ke, ini boleh sebut berarti kan? Ya, gak apa-apa boleh. Saya mau melanjutkan ke Udinus sih, Dinus di jurusan film dan televisi. Jadi nggak lintas jalur ya Kak? Nggak beda dari jurusan yang sebelumnya. Enggak. Oke nih Kak, mungkin ada teman-teman yang mungkin ingin masuk di jurusan yang sama, mungkin ada pesan nggak? Ketika sudah masuk, nikmati saja perjalanannya. Walaupun mungkin salah jurusan atau apa, tapi jujur aja di situ, ya karena sampai kapanpun desain fotografi atau videografi itu tidak akan sepenuhnya punah. Walaupun sudah ada AI atau apapun itulah. Karena bagaimanapun AI tidak mempunyai apa yang kita punya, yaitu emosi. Nah, tapi ada juga loh ya yang katanya itu hidup dan punya emosi, katanya. Dari Google kalau nggak salah dulu apa ya lupa. Waduh, Tapi ini Kak Vito, ini kan Kak Vito tadi bahas AI ya. ya. Selama Kak Vito ngerjain film produksi kayak bikin skrip dan lain-lain, mungkin Kak Vito pernah nggak sih lewat bantuan AI? Lewat bantuan AI, pas itu sekali sih, tapi itu tidak terlalu kelihatan banget. Tapi menurut Kak Vito worth it nggak sih kita buat skrip atau mau buat apa ya video lewat bantuan AI? Maksudnya cari inspirasinya lewat AI. Lewat AI sebenarnya boleh-boleh saja, cuman ya persentase AI dan tulisanmu sendiri itu, karena kan AI bisa saja membuat kita lebih malas atau bisa membuat kita lebih produktif. Oke Kak Vito, berarti di jurusan DKV ini tidak sepenuhnya atau nggak terus-menerus tentang desain, nggak terus-menerus tentang fotografi, nggak terus-menerus tentang videografi, tetapi kita bisa belajar semuanya atau mungkin ada ilmu-ilmu lain gitu ya. Ada mata pelajaran pilihannya aja itu ada hubungannya sedikit sama coding. Pemrograman web kayak gitu. Iya, Jadi nggak sepenuhnya tentang ya kayak desain-desain aja kan. enggak. Nggak ngebosenin kan. Setidaknya kalau di sekolah sini ya. Oh, jadi nggak tahu tempat lain. Iya. Menurut Kak Vito nih, gimana mudah atau susah Kak di jurusan ini? Hmm, relatif mudah, tapi ya tidak selamanya juga mudah. Oke, relatif ya. Iya. Oke nih Kak, berarti ini Kak Vito pada tema hari ini yaitu tentang di kafe tapi yang bagian videografi. Iya. Nanti kita coba panggil temennya Kak Vito yang mungkin lebih fokus atau lebih mendalami di bagian fotografi dan lebih mendalami juga di bagian apa satunya desain. Desain. Nah, terus ya nanti kita coba cari yang minat di pemrograman juga bisa. Tapi kalau pemrograman kayaknya nanti dari TKJ juga bisa nanti. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Kak? Apakah cukup? Ada, boleh. Boleh awal. Jadi saya baru saja menyelesaikan film pendek ke-10 berjudul Atlas atau Atlas. Boleh disebut nggak secara singkatnya itu tentang apa? Ceritanya itu berhubungan sama film Baby Cake yang kemarin. Oh, Baby Cake. Jadi kayak kalau Baby Cake kemarin itu ya kayak percintaan gak sih? Iya. Kalau yang ini itu pembuatan filmnya malah. Pembuatan filmnya. Jadi behind the scene-nya di syuting. Oh, bensinnya di syuting juga. Jadi di sini ceritanya tentang
kejenuhan dari penulis skripnya. Jenuhnya dalam menulis skrip atau jenuh dalam hal percintaan apa ya? Ya, dalam menulis skrip filmnya Baby Cake. Terus kenapa sih kok terinspirasi buat film gitu? Atau karena film yang Baby Cake kemarin itu bagus atau gimana? Sebenarnya itu kesambungannya itu tidak sengaja. Oh, kayak sengaja tersambung di pikiran terus ya udah buat aja gitu ya. Iya. Oke. Terus apalagi nih Kak? Kan banyak nih. Terus yang paling yang Kak Vito sukain apa dari filmnya? Beberapa filmnya. Ini bukan film itu aja berarti ya. Heeh, film itu aja. Film tentang Rizky itu bagus. Oh, itu buat lomba enggak sih, Kak? Iya, membawa pulang juara 1 kabupaten. Allah lagi guys. Ini kayaknya kalau membahas film itu nggak selesai nih. Dan waktunya mungkin terlalu panjang. Dan mungkin apa Kak yang mau disampaikan lagi mungkin? Langsung sambung gue sih tidak mau. Oh ya, mungkin udah cukup ya Kak ya. Iya. Sebelumnya terima kasih Kak itu udah berkenan untuk diundang. Dan untuk teman-teman yang mungkin setelah menonton video ini terinspirasi dari ceritanya Kak Vito, dia ini kelas 12 SMK tetapi udah membuat dan merilis beberapa film-film. Nah, itu memanfaatkan waktu luang atau emang dari jurusan ini? Ini malah ada pertanyaan lagi. Oh. Kecuali tentang Rizky atau Little Red ya. Itu memang memanfaatkan waktu luang sendiri. Oke. Oke, ini cukup menarik sih dan keren juga nih Kak Vito. Mungkin kalau teman-teman yang ingin bertanya silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Dan kalau mau DM Kak Vito juga boleh ya Kak? Boleh. Instagramnya apa Kak? Ada di deskripsi. Atau kalau nggak mau nunggu cari aja Alvin Devito karena pakai nama asli kok. Oke, nanti saya taruh juga tetap di deskripsi. Teman-teman tinggal klik aja nanti langsung menuju atau direct ke Instagramnya Kak Vito. Mungkin cukup ya dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata yang kurang jelas dan kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.